digital TV. Jadi ini TV-nya sudah Android ya, dan juga sudah digital TV 32P 35kp. p 35kp untuk serinya. Nah, jadi ya mana tahu teman-teman mau beli TV seri ini ya. Ini udah Android TV dan juga sudah siaran digital TV. Nah, jadi ini saya hanya membuatkan referensi bagi teman-teman yang memiliki TV tipe ini yang layarnya retak ataupun ngeblank. Mana tahu mau mengganti layarnya ya. Jadi saya hanya membuatkan video singkat karena saya nggak akan bisa bikinkan videonya untuk penggantian layarnya ini langsung nanti, karena mungkin penggantian layarnya ini agak makan waktu ya, karena ini menggunakan bezel-less. Premnya dia langsung ngepas ke bingkainya, dia nggak pakai bingkai, langsung ke lesnya langsung seperti ini. Nah, jadi ini terkenal dengan TV seri ini penggantian layarnya paling susah, dan mengganti layarnya juga mencari yang sama itu sangat susah sekali. Nggak sembarang panel bisa dipasang kemari ya, jadi nggak semua panel bisa dipasang kemari, karena untuk tipe ini ya saya juga ya, ini belum ketemu share mode-nya kalau gambarnya terbalik. Nah, jadi kalau ini kita ganti panel dan gambarnya terbalik ya, maka belum dapat saya cara men-share mode-nya untuk membalikkan gambarnya, ataukah mungkin memang nggak ada ya settingan untuk service modenya. Nah, jadi khusus untuk di sini saya membuatkan panel yang cocok untuk menggantikan TV ini, yang nanti gambarnya itu dia tidak terbalik ya. Jadi dia saat dipasang gambarnya tidak terbalik. Tapi kalau dia gambarnya klis, mungkin nanti bisa kita akalin di bagian LPDS-nya ya. Tapi untuk panel yang saya buatkan videonya ini, gambarnya tidak terbalik, normal ya. Untuk ukuran layarnya ini saya akan ukur menggunakan meteran aja ya, biar lebih pasti. Jadi teman-teman nanti mempunyai referensi yang pasti untuk mencari pengganti panelnya seri ini. Ya, di sini saya menyediakan meteran, alat ukur. Jadi saya akan ukur panelnya ini panjangnya berapa dan lebarnya berapa. (71,2 mili) lebarnya 41 pas, 41,2 mili. Panel yang bisa masuk ke dalam frame-nya. Ini agak ngeblur kameranya, tapi saya sebutkan aja 41,2 mili, 41,1 mili. 41,1 mili masih bisa masuk maksimal di frame-nya. Nah, jadi itu untuk lebar dan panjang panelnya, terutama ya sebelum teman-teman repot-repot bongkar panelnya untuk masang kemari, lebih bagus diukur dulu ya, apakah dia bisa masuk atau tidak. Kalau nggak bisa masuk, buat apa juga dibongkar, capek-capek ya. Nah, jadi saya punya panel yang mungkin bisa dipasangkan kemari yang cocok dan nggak terbalik. Saya akan tunjukkan untuk panelnya. Ya, ini dia salah satu panelnya yang bisa dipasangkan ke TV yang tadi, ke Toshiba itu, yaitu panel TV dari Polytron ataupun Samsung.
yang model panelnya seperti ini Tikonnya. Kalau di Polytron ini banyak ya, banyak di Polytron, ada juga di merek Samsung yang menggunakan panel yang menggunakan Tikonnya seperti ini layarnya. Ini hanya sebagai contoh ya, sebagai contoh pembuktian kalau panel ini cocok, gambarnya tidak terbalik. Karena saya udah sering uji coba ya menggunakan panel yang lain, hasilnya semua nihil, gambarnya terbalik. Contohnya seperti ini, biar saya tunjukkan ciri-ciri Tikonnya yang dia gambarnya terbalik setelah dipasang. Nah, ini udah saya coba beberapa kali, hasilnya terbalik. Tikon yang seperti ini layarnya terbalik setelah dipasang ya. Ini cabutan dari Samsung, biasanya seperti ini model Tikonnya. Ini juga udah pernah saya coba, gambarnya terbalik. Terus yang kedua, Tikon bekas dari LG 4 kop seperti ini juga terbalik. Sudah pernah saya coba. Ya, jadi nanti teman-teman lebih gampang memilih layar yang cocok ya, biar nggak capek-capek bongkar dipasang terbalik ya. Nah, seperti ini. Yang seperti ini dia Tikon layarnya juga udah saya coba, gambarnya terbalik. Yang seperti ini juga bekas dari Samsung ya, model jepit. LPDS-nya juga udah pernah saya coba, gambarnya terbalik. Bekas dari LG juga, LG 32 LG 500D seperti ini. Juga udah pernah saya coba pasangkan. Hasilnya gambarnya terbalik. Ini yang menggunakan dual row ya, scanning. Ya, kalau yang seperti ini dia biasanya rusak ngeblank, tinggal potong jalur ya. Itu juga udah saya tes, gambarnya terbalik. Lalu bekas LG 32LK 500 seperti ini. Layarnya, Tikonnya modelnya seperti ini. Dia menggunakan kupingan, bukan potong jalur ya. Kalau yang ini dia kalau ngeblank, hilang gambar separuh, dia main jumper. Ini juga udah gambarnya terbalik. Lalu seperti ini juga udah pernah saya coba. Ini bekas dari Polytron. Panel Polytron ya, ada juga di panel Toshiba. Yang seperti ini udah pernah saya coba juga, gambarnya hasilnya terbalik. Saya akan cari yang lain lagi. Nah, gini juga udah pernah saya coba, bekas dari Sony KDE KLP 32BE ya kalau nggak salah. Nah, ini juga udah pernah saya coba, hasilnya gambarnya terbalik. Model seperti ini bekas dari TV apa ya kalau nggak salah LM ya, LG 32 LM kalau nggak salah seperti ini. Pokoknya rata-rata ya Tikon yang model seperti ini udah saya coba. Banyak contoh tuh. Dan nanti ini bisa jadikan referensi bagi teman-teman. Yang rata-rata seperti ini semuanya udah saya coba. Semuanya gambarnya terbalik setelah dipasang. Sepertinya itu aja sih yang pernah saya coba. Saya pasangkan ya. Lalu ada juga pernah bekas dari sub ya, sub LC32LE ya, sub LCD 32 LM tipe 450 atau 430M ya. Itu juga udah pernah saya coba, gambarnya hasilnya terbalik. Nah, jadi kita akan coba buktikan layar ini apakah terbalik ya. Saya akan pasangkan mesinnya kemari.
Saya akan rakitkan ke polytron ini ya. Kita akan tes gambarnya apakah terbalik atau tidak. Untuk polytron yang ini dia tipenya 32T7511. 32T7511 ya. Tapi kalau 32T D7511 yang tikonnya Cimei Inoluk ya, apa ya, AUO D715 sudah pernah saya coba, gambarnya terbalik. Ini seri T7511T, tikonnya seperti ini. Jadi saya akan rakitkan kemari mesinnya, kita akan tes. Ini udah saya sediakan LPDS, udah saya ganti LPDS nya ini. Sekarang kita akan pasangkan. Ya, ini udah saya rakitkan LPDS nya ya, karena ini hanya sekedar uji coba ya. Saya akan tunjukkan gambarnya. Saya akan nyalakan TV polytronnya dulu untuk menghidupkan cahayanya, cahaya backlight-nya. Nah, ini untuk polytron. Saya akan nyalakan polytron. Ya, backlight-nya udah hidup yang polytron ya. Sekarang kita akan nyalakan mesin Toshiba-nya ini. Saya akan colok. Kita menyala mesin. Itu bacaan Toshiba tidak terbalik ya. Pas. Ini TV nggak bisa saya berdirikan karena nanti mesinnya jatuh. Tapi ini gambar tidak terbalik. Cuma sepertinya gambarnya klis. Untuk gambar tidak terbalik ya, tapi gambarnya ngeklis. Saya akan coba berdirikan pelan-pelan TV-nya. Aduh, Netflix. Ini polytron di bawah sesuai dengan di Toshiba-nya nanti. Nah, jadi gambarnya tidak terbalik, tapi gambarnya klis, cemong seperti hantu. Nah, jadi untuk mensiasati gambar cemongnya, kalau untuk seri ini silahkan teman-teman suntik di pin 9 sini tegangan 3,3 volt kalau memang dia di situ ground. Jika dia ground di situ. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9 dari kanan ya. Disuntik di sana tegangan 3,3 volt. Jika dia di situ terhubung ke ground, LPDS-nya silahkan dipotong. Jika dia terhubung ke ground, LPDS-nya dipotong, ditutup jalurnya. Coba saya akan ukur resistansinya ke ground ya di pin 9. Apakah dia nge-short ke ground? Kalau nge-ground dia, berarti jalur itu harus ditutup dulu. Pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini. Nah, ini. Saya akan ukur ke ground menggunakan multi tester ya. Nah, di sini nggak nge-ground. Ya, di sini nggak nge-ground.
Artinya di sini teman-teman suntik tegangan 3,3 volt di sini. Di pin 9 untuk menghilangkan gambar klis dan cemongnya. Jadi saya akan coba suntik dulu. Saya akan solderkan. Ya, ini udah saya suntikkan tegangan 3,3. Jadi tikonnya cari di mana aja, yang penting tegangannya 3,3 volt. Di sini saya ambil dari PCC 3,3 volt. Lalu saya suntikkan langsung ke pin 9. Pokoknya urutan 9 dari sebelah kanan ya, dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 itu udah saya jemperkan langsung ke titiknya. Tapi kalau dia jalur 9 ini terhubung ke ground, artinya jalur 9 ini harus dipotong. Teman-teman wajib potong di sini, jangan langsung dijemper. Kalau dijemper langsung dia bertabrakan ke ground, nanti tikonnya ini rusak. IC ini bisa jebol langsung nih. Ya. Jadi pastikan dulu pin 9-nya itu tidak terhubung ke ground dari mainboardnya ya. Nah, jadi ini kalau terhubung, maka jalur 9 ini bisa teman-teman tutup menggunakan isolasi. Dipasang di sini isolasi, ditutup jalurnya. Tapi kalau ini nggak terhubung ke ground, jadi saya nggak potong, jadi nggak saya tutup isolasi, langsung saya suntik. Ya, sekarang saya akan nyalakan TV-nya. Kita akan lihat gambarnya apakah masih cemong, klis. Ini mesin Toshiba udah nyala. Ini saya masukkan ke mode TV biar langsung kita lihat tampilan gambarnya ya. Nah, ini gambarnya nggak terbalik, Toshiba-nya pas ya. Gambarnya juga udah nggak klis, sudah nggak cemong. TV polytronnya yang mati, saya akan nyalakan polytronnya, backlight-nya ya. Ya, polytronnya udah menyala, gambarnya sekarang udah nggak klis. Dengan mensuntik tegangan 3,3 ya di pin 9. Ini siaran TV ya, jadi itu untuk pengujian layarnya ya. Jadi untuk cara pembongkaran panelnya, untuk pembongkaran panelnya ini kan agak susah ya. Sebenarnya kalau gambarnya sudah, layarnya udah pecah ini nggak apa-apa sih, dicabut dipaksa aja karena layarnya kan sudah hancur juga toh. Tapi kalau mana tahu nanti teman-teman ya entah mau ganti backlight, cara bongkarnya ini menggunakan reflektor bekas dari TV seperti ini ya. Kalau di dalam TV ada biasanya reflektor atau kertas apa aja yang lembek, lentur, tipis ya. Ini biasanya saya kalau yang bejeles saya nggak menggunakan minyak kayu putih atau minyak telon. Biasanya kalau menggunakan ini nggak pernah layarnya bisa pecah, asal nyorongnya teman-teman pelan-pelan ya, jangan terlalu dipaksa ya, karena ini lentur, dia bakalan kalah ini dengan kaca, jadi dia akan merusak di sini bagian lemnya, karena di sini ada lem. Jadi tinggal dimasukkan aja ke celah paling bawah panelnya ini ya.
tinggal dimasukkan, baru dorong pelan-pelan keliling terus sampai ke ujung sini ya. Nah, setelah sudah masuk semua, baru teman-teman angkat panelnya ke atas. Nah, tinggal diangkat ya. Jadi seperti itu aja untuk penggantian layar TV Android Toshiba ya, 32P 35KP. Mudah-mudahan bermanfaat.